Bagaimana jika sebuah tindakan benar yang Anda lakukan justru menjadi alasan hancurnya karier yang telah Anda bangun puluhan tahun? Inilah kisah Pak Budi, seorang kepala sekolah berintegritas yang dipecat oleh wali kota hanya karena berani menegur seorang siswi SMP, anak orang berkuasa, yang parkir sembarangan. Sebelum menonton video ini, tuliskan dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Cerita Ribat, kami doakan agar selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Sekarang, kita lanjut ceritanya. Pagi itu, seperti ratusan pagi sebelumnya, gerbang SMP Harapan Bangsa terbuka lebar menyambut para siswanya dengan udara yang sejuk dan suasana yang damai. Sinar matahari pagi menembus celah-celah dedaunan pohon rindang, menciptakan mozaik cahaya di halaman sekolah yang bersih dan terawat. Beberapa siswa datang dengan berjalan kaki, yang lain diantar orang tua mereka dengan sepeda motor, semua penuh dengan semangat dan tawa khas anak sekolah. Suasana ini adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun dalam membangun budaya sekolah yang positif dan penuh keteraturan. Setiap sudut sekolah mencerminkan kedisiplinan, mulai dari taman yang tertata rapi hingga koridor yang bebas dari sampah. Ini adalah dunia kecil yang ideal, sebuah lingkungan yang sengaja diciptakan untuk proses belajar mengajar yang optimal dan nyaman bagi semua. Di antara keramaian itu, berdirilah sosok yang menjadi jangkar dari semua keteraturan ini, Bapak Budi Santoso, atau yang akrab disapa Pak Budi. Usianya sudah memasuki kepala 5, dengan rambut yang mulai memutih di beberapa bagian, namun postur tubuhnya masih tegap, dan sorot matanya tajam penuh wibawa. Pagi itu, ia mengenakan seragam safari kebanggaannya, berdiri di dekat gerbang, menyapa setiap siswa yang datang, dengan senyuman hangat dan anggukan kepala. Baginya, ini bukan sekadar tugas, melainkan sebuah ritual untuk terhubung dengan anak-anak didiknya. Ia percaya bahwa pendidikan karakter dimulai dari hal-hal kecil seperti sapaan pagi dan perhatian tulus dari seorang guru. Pak Budi adalah tipe pemimpin yang mengenal nama sebagian besar siswanya, bukan karena ia memiliki ingatan super, tetapi karena ia benar-benar peduli pada mereka. Filosofi pendidikan Pak Budi sangat sederhana namun mendalam. Semua siswa sama di mata peraturan sekolah, tanpa terkecuali. Ia sering berkata kepada para guru, seragam yang mereka kenakan adalah simbol kesetaraan. Di dalam gerbang ini, tidak ada anak pejabat, tidak ada anak pengusaha, yang ada hanyalah siswa SMP Harapan Bangsa. Prinsip inilah yang menjadi fondasi dari reputasi sekolah tersebut. Sebuah tempat di mana prestasi dihargai berdasarkan usaha, bukan latar belakang keluarga. Ia tidak segan memberikan hukuman kepada siswa yang melanggar aturan, tetapi ia juga orang pertama yang akan memberikan pujian dan dukungan bagi mereka yang berprestasi. Keadilan adalah mata uang yang berlaku di kerajaannya, dan semua orang tahu itu. Oleh karena itu, ia sangat dihormati oleh guru, siswa, dan bahkan para orang tua. Interaksi pagi itu menunjukkan betapa dicintainya Pak Budi oleh komunitas sekolah. Seorang guru muda menghampirinya untuk mendiskusikan rencana kegiatan OSIS, dan Pak Budi mendengarkan dengan saksama, memberikan masukan yang konstruktif. Tak lama kemudian, beberapa siswi menyapanya dengan malu-malu sambil mencium tangannya, sebuah tanda hormat yang tulus. Ia membalasnya dengan menanyakan kabar mereka dan mengingatkan tentang tugas yang akan datang. Ia adalah sosok ayah bagi seluruh sekolah, tegas namun penyayang, disiplin namun adil. Hubungan yang ia bangun dengan staf dan siswa didasarkan pada rasa saling percaya dan hormat, menciptakan lingkungan kerja dan belajar yang harmonis dan produktif. Semua orang merasa aman dan dihargai di bawah kepemimpinannya. Kedamaian ritual pagi itu tiba-tiba terusik oleh suara deru mesin mobil yang tidak biasa. Suara itu bukan seperti suara mobil keluarga pada umumnya. Ini adalah suara mesin bertenaga besar, sombong, dan menuntut perhatian. Semua mata sontak berpaling ke arah gerbang, menyaksikan sebuah sedan mewah berwarna hitam mengkilap memasuki area sekolah dengan kecepatan
yang sedikit di atas rata-rata. Mobil itu tampak begitu kontras dengan kesederhanaan sepeda motor dan mobil antarjemput yang biasa terparkir di sana. Kehadirannya seolah menjadi anomali, sebuah benda asing yang masuk ke dalam ekosistem yang sudah tertata dengan baik. Keheningan sejenak menyelimuti area gerbang saat mobil itu mencari tempat untuk berhenti. Dengan gerakan yang cekatan, namun sembrono, mobil mewah itu berbelok tajam dan berhenti tepat di area parkir yang secara eksplisit ditandai untuk para guru dan staf sekolah. Tidak hanya itu, posisi parkirnya pun serampangan, mengambil 2 slot parkir sekaligus, dan sedikit menghalangi jalan keluar bagi kendaraan lain. Ini adalah sebuah pelanggaran aturan yang sangat jelas dan terang-terangan, sebuah tindakan yang menunjukkan pengabaian total terhadap ketertiban yang selama ini dijaga. Beberapa guru yang baru datang terpaksa harus mencari tempat parkir lain, yang lebih jauh. Pemandangan ini menciptakan bisik-bisik di antara para siswa dan guru yang menyaksikannya. Siapa yang berani melakukan hal senekat ini di sekolah Pak Budi? Pintu mobil itu terbuka, dan keluarlah seorang siswi dengan seragam yang sedikit dimodifikasi, lebih ketat dari seharusnya. Namanya Alisa, seorang siswi kelas 9, yang dikenal di kalangan teman-temannya, bukan karena prestasi akademiknya, melainkan karena kekayaan keluarganya yang sering ia pamerkan. Ia melangkah keluar dari mobil dengan kacamata hitam bertengger di kepalanya, seolah-olah ia sedang berjalan di atas karpet merah, bukan di halaman sekolah. Gerak-geriknya penuh dengan kepercayaan diri yang berlebihan, nyaris mendekati arogansi. Ia sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau kesadaran bahwa ia telah melanggar beberapa aturan sekaligus. Baginya, dunia adalah panggung dan ia adalah bintang utamanya. Alisa membanting pintu mobilnya dengan keras, menguncinya dengan remote yang berbunyi nyaring, lalu berjalan melewati kerumunan siswa lain dengan dagu terangkat. Beberapa siswa menatapnya dengan campuran rasa kagum dan cemooh, sementara yang lain memilih untuk tidak peduli. Alisa sudah terbiasa menjadi pusat perhatian, dan ia menikmatinya. Ia merasa bahwa status sosial keluarganya memberinya hak istimewa, sebuah kekebalan dari aturan-aturan membosankan yang berlaku untuk orang biasa. Ia tidak pernah benar-benar memahami atau peduli tentang konsep kesetaraan yang selalu digaungkan oleh Pak Budi. Baginya aturan adalah untuk dilanggar oleh mereka yang mampu menanggung konsekuensinya. Atau lebih tepatnya, oleh mereka yang cukup kuat untuk menghindari konsekuensi sama sekali. Pak Budi, yang telah mengamati seluruh kejadian itu dari tempatnya berdiri, menarik napas dalam-dalam. Wajahnya yang biasanya hangat, kini berubah menjadi serius, namun tetap tenang. Ia tahu bahwa momen ini adalah sebuah ujian bagi prinsip yang selama ini ia junjung tinggi. Jika ia membiarkan pelanggaran ini begitu saja, maka seluruh sistem nilai yang telah ia bangun dengan susah payah akan runtuh di mata ratusan siswa yang kini memperhatikannya. Ia harus bertindak, bukan karena amarah, tetapi karena tanggung jawab. Dengan langkah yang mantap dan tidak tergesa-gesa, ia mulai berjalan mendekati Alisa, memberikan isyarat kepada Satpam untuk tetap tenang, dan membiarkannya menangani situasi ini sendiri. "Alisa," panggil Pak Budi dengan suara yang tenang namun tegas, cukup keras untuk didengar oleh siswi itu. Alisa berhenti melangkah, menoleh ke belakang dengan ekspresi sedikit terganggu karena perjalanannya diinterupsi. Ia melepas kacamata hitamnya dan menatap Pak Budi dengan pandangan meremehkan, seolah bertanya, "Siapa Anda berani menghentikan saya?" Sikapnya sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepada seorang kepala sekolah. Ia berdiri dengan satu tangan di pinggang, sebuah postur yang menantang dan tidak sopan. Kontras antara sikap Alisa yang arogan dan ketenangan Pak Budi yang berwibawa sangat mencolok, menciptakan ketegangan yang bisa dirasakan oleh semua orang di sekitar mereka. Pak Budi kini berdiri di hadapan Alisa, menatapnya langsung di mata. "Selamat pagi. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan mengenai cara kamu memarkir kendaraan," ujarnya dengan nada yang datar dan profesional. Ia tidak meninggikan suaranya,
tetapi setiap kata yang diucapkannya mengandung bobot otoritas yang tak terbantahkan. Pertama, berdasarkan peraturan sekolah, siswa tidak diizinkan membawa kendaraan roda 4 ke sekolah. Kedua, area parkir tempat mobilmu berada dikhususkan untuk para guru. Dan ketiga, cara parkirmu mengganggu akses bagi kendaraan lain. Ia menjelaskan pelanggaran itu satu persatu dengan sangat jelas, tidak memberikan ruang untuk kesalahpahaman. Alisa hanya tersenyum sinis mendengar penjelasan Pak Budi. "Peraturan? Bapak tahu siapa ayah saya?" Jawabnya dengan nada angkuh. Sebuah kalimat yang sudah sering ia gunakan untuk keluar dari masalah. Baginya, nama ayahnya adalah kartu sakti yang bisa menyelesaikan segalanya. Ia sama sekali tidak melihat substansi dari teguran Pak Budi, melainkan hanya melihatnya sebagai gangguan dari seseorang yang tidak mengerti posisinya. Keyakinan bahwa status keluarganya membuatnya kebal hukum sudah mendarah daging dalam dirinya. Ia memandang Pak Budi dari atas ke bawah, seolah menilai bahwa pria di hadapannya ini tidak selevel dengannya. Pak Budi sama sekali tidak terpengaruh oleh gertakan Alisa. Wajahnya tetap tenang. "Saya tahu siapa ayahmu, Alisa. Tapi di sekolah ini, kamu adalah siswi saya, sama seperti yang lainnya. Dan peraturan berlaku untuk semua siswa, tanpa terkecuali," balas Pak Budi dengan tegas. "Ayahmu orang yang hebat, dan saya yakin beliau juga ingin putrinya belajar tentang tanggung jawab dan menghargai aturan." Jawaban Pak Budi begitu telak dan cerdas, membalikkan arogansi Alisa menjadi sebuah pengingat tentang harapan orang tua. Ia tidak terpancing emosi, melainkan tetap berpegang pada perannya sebagai seorang pendidik yang sedang memberikan pelajaran penting. Wajah Alisa memerah karena marah dan malu. Ia tidak menyangka kepala sekolah ini berani menentangnya. "Jangan bawa-bawa nama ayah saya," hardiknya. Suaranya kini sedikit bergetar karena emosi. "Saya akan parkir dimanapun saya mau. Bapak tidak punya hak untuk mengatur saya." Ia benar-benar kehilangan kendali atas emosinya, menunjukkan sifat aslinya yang manja dan tidak terbiasa ditentang. Kata-katanya yang tidak sopan itu terdengar jelas oleh beberapa siswa dan guru yang berada di dekat situ, membuat mereka terkejut. Belum pernah ada siswa yang berani berbicara sekasar itu kepada Pak Budi. Pak Budi menghela napas lagi, kali ini dengan sedikit rasa kecewa. "Saya tidak hanya punya hak, Alisa. Saya punya kewajiban untuk memastikan ketertiban dan keadilan di sekolah ini," katanya dengan suara yang lebih lembut, mencoba meredakan situasi. "Sekarang, saya minta kamu untuk memindahkan mobilmu keluar gerbang sekolah. Setelah itu, temui saya di kantor. Kita perlu bicara lebih lanjut tentang sikapmu." Perintahnya jelas dan tidak bisa ditawar lagi. Ia memberikan Alisa kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sambil tetap menunjukkan bahwa tindakan indisipliner akan memiliki konsekuensi. Ini adalah puncak penghinaan bagi Alisa. Diperintahkan di depan banyak orang oleh seorang kepala sekolah yang ia anggap rendahan adalah sesuatu yang tak bisa ia terima. Ia menatap Pak Budi dengan tatapan penuh kebencian. "Bapak akan menyesal telah melakukan ini," desisnya dengan suara rendah, sebuah ancaman yang jelas. Kata-kata itu diucapkannya dengan keyakinan penuh, seolah ia sedang memegang kartu truf yang bisa menghancurkan karier pria di hadapannya. Ancaman itu terasa dingin dan nyata, membuat suasana semakin tegang. Setelah mengucapkan ancamannya, Alisa berbalik dengan kasar, berjalan kembali ke mobilnya dengan langkah yang dihentak-hentakkan. Ia masuk ke dalam mobil, menyalakan mesinnya dengan suara yang menderu, lalu dengan sengaja memundurkan mobilnya dengan cepat hingga nyaris menyerempet tiang bendera. Itu adalah unjuk kekuatan yang kekanak-kanakan, sebuah cara untuk melampiaskan amarahnya. Semua yang melihat hanya bisa menggelengkan kepala, melihat tingkah lakunya yang begitu tidak dewasa dan berbahaya. Ia kemudian melajukan mobilnya keluar gerbang dengan kecepatan tinggi, meninggalkan jejak arogansi yang pekat di udara pagi SMP Harapan Bangsa. Pak Budi hanya menatap mobil yang menjauh itu dengan ekspresi yang sulit diartikan. Ia tidak marah, tetapi ada gurat kekhawatiran di wajahnya. Ia tahu bahwa ancaman Alisa bukanlah gertakan kosong. Di kota kecil itu, semua orang tahu siapa keluarga Alisa dan seberapa besar pengaruh mereka.
Ia tahu bahwa tindakannya pagi ini, meskipun benar, mungkin akan membawa konsekuensi yang berat bagi dirinya dan kariernya. Namun, dalam hatinya, ia tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Ia telah melakukan hal yang benar, dan sebagai seorang pendidik, itulah satu-satunya hal yang penting baginya. Beberapa guru yang menyaksikan kejadian itu mendekati Pak Budi dengan wajah cemas. "Bapak yakin ini tidak akan menjadi masalah besar?" tanya Bu Retno, salah satu guru senior. "Kita semua tahu siapa ayah anak itu. Dia teman dekat wali kota." Kekhawatiran mereka sangat beralasan. Mereka menghormati ketegasan Pak Budi, tetapi mereka juga takut akan dampak politis yang bisa timbul dari insiden ini. Mereka tahu betul bagaimana kekuasaan bekerja di kota mereka, di mana kebenaran seringkali bisa dibengkokkan oleh mereka yang memiliki koneksi. Pak Budi menoleh kepada rekan-rekannya dan memberikan senyuman yang menenangkan, meskipun hatinya sendiri bergejolak. Apapun yang akan terjadi, kita hadapi bersama. Tugas kita adalah mendidik, dan pelajaran hari ini adalah tentang integritas. Jika kita takut untuk menegakkan aturan kita sendiri, lalu pelajaran apa yang kita berikan kepada siswa-siswa kita? Ucapnya dengan mantap. Kata-katanya berhasil menenangkan hati para guru. Mereka melihat kembali sosok pemimpin yang mereka kagumi. Seorang pria yang rela mempertaruhkan segalanya demi sebuah prinsip. Pagi itu, bel sekolah berbunyi seperti biasa, tetapi semua orang tahu sesuatu yang besar telah dimulai. Di dalam mobilnya yang melaju kencang menjauhi sekolah, Alisa tidak bisa menahan amarahnya. Wajahnya memerah. Tangannya mencengkeram setir begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Rasa malu dan marah karena merasa direndahkan di depan umum oleh seorang kepala sekolah membuatnya ingin meledak. Baginya, ini bukan lagi soal aturan parkir. Ini adalah serangan pribadi terhadap status dan harga dirinya. Dengan napas yang masih memburu, ia meraih ponsel pintarnya yang paling canggih, mencari kontak ayahnya, dan menekan tombol panggil dengan gerakan cepat dan kasar. Ia akan memastikan Pak Budi membayar mahal untuk penghinaan ini. "Halo, Papa," ucap Alisa, begitu panggilannya tersambung. Suaranya sengaja dibuat terdengar bergetar, seolah ia baru saja mengalami kejadian traumatis. Ia adalah seorang aktris yang ulung ketika menginginkan sesuatu. Ada masalah di sekolah. Kepala sekolahnya, dia mempermalukan Alisa di depan semua orang. Ia mulai menceritakan versinya sendiri tentang kejadian tadi pagi, memutarbalikkan fakta, menghilangkan bagian tentang arogansinya dan pelanggaran aturannya. Dalam ceritanya, ia adalah korban yang tidak bersalah, sementara Pak Budi adalah seorang tiran tua yang sewenang-wenang dan menyalahgunakan kekuasaannya. Di seberang telepon, Tuan Wijoyo, ayah Alisa, seorang pengusaha properti kaya raya yang memiliki separuh kota, mendengarkan cerita putrinya dengan kening berkerut. Amarahnya langsung tersulut. Tidak ada yang boleh menyentuh putri kesayangannya, apalagi membuatnya menangis. "Siapa nama kepala sekolah itu? Beraninya dia melakukan itu padamu?" Geramnya, suaranya berat dan penuh ancaman. Tuan Wijoyo adalah tipe orang yang terbiasa mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan ia tidak akan membiarkan seorang pegawai negeri rendahan merusak hari putrinya. Ia langsung berjanji akan membereskan masalah ini secepatnya. Setelah menutup telepon dari putrinya, Tuan Wijoyo tidak membuang waktu. Ia segera menghubungi nomor pribadi wali kota, Pak Hartono, seorang politisi yang kariernya banyak dibantu oleh suntikan dana dari Tuan Wijoyo saat kampanye pemilihan. Hubungan mereka bukan sekadar pertemanan, melainkan simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. "Tono," sapanya tanpa basa-basi, menggunakan nama panggilan akrab mereka. "Ada masalah di SMP Harapan Bangsa. Kepala sekolah di sana berbuat kurang ajar pada putri saya. Saya mau kamu selesaikan ini. Hari ini juga." Perintahnya singkat, padat, dan tidak bisa dibantah. Wali Kota Hartono, yang sedang menikmati kopi paginya di ruang kerja yang mewah, langsung duduk tegak mendengar nada suara Tuan Wijoyo. Ia tahu persis apa arti selesaikan ini. Ini adalah sebuah utang politik yang harus ia bayar. "Tenang Jo, anggap saja sudah beres.
Akan saya panggil orangnya dan saya pastikan dia tidak akan mengganggumu lagi, jawabnya dengan sigap. Ia sama sekali tidak tertarik untuk mencari tahu kebenarannya atau mendengar cerita dari sisi lain. Baginya, kepentingan politik dan menjaga hubungan baik dengan donatur utamanya jauh lebih penting daripada nasib seorang kepala sekolah. Ia segera memerintahkan ajudannya untuk menjadwalkan pertemuan dengan Pak Budi. Kembali ke sekolah, sekitar 1 jam setelah insiden pagi itu, telepon di ruang kerja Pak Budi berdering. Sekretarisnya memberitahu bahwa ada panggilan mendesak dari kantor wali kota. Pak Budi sudah menduga ini akan terjadi, tetapi ia tidak menyangka akan secepat ini. Ajudan wali kota berbicara dengan nada formal dan dingin, memberitahukan bahwa Pak Budi diundang untuk menghadap wali kota siang itu juga. Pukul 1 siang. Kata diundang terdengar lebih seperti sebuah panggilan paksa daripada sebuah undangan yang ramah. Pak Budi hanya menjawab singkat, "Baik, saya akan datang." Lalu menutup telepon dengan perasaan yang campur aduk. Kabar tentang pemanggilan Pak Budi oleh wali kota dengan cepat menyebar di ruang guru. Kekhawatiran yang tadi pagi sempat mereda, kini kembali muncul dengan kekuatan penuh. Bu Retno kembali menghampiri Pak Budi, kali ini dengan wajah yang lebih pucat. "Pak, ini tidak baik. Sebaiknya Bapak turuti saja kemauan mereka. Minta maaflah, demi kebaikan Bapak dan sekolah ini," sarannya dengan suara bergetar. Ia mewakili ketakutan banyak guru lain yang tidak ingin melihat pemimpin mereka dihancurkan oleh kekuatan politik yang kejam. Mereka sayang pada Pak Budi, dan karena itulah mereka tidak ingin ia mengambil risiko. Pak Budi menatap Bu Retno dan guru-guru lain yang berkumpul di pintu ruangannya. Ia menghargai kekhawatiran mereka. "Ibu, Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Tapi apa yang harus saya mintakan maaf? Karena menegakkan peraturan yang kita buat bersama. Jika saya meminta maaf, berarti saya mengakui bahwa saya salah. Dan jika saya salah, maka peraturan kita tidak ada harganya lagi." Ia berbicara dengan tenang, mencoba meyakinkan mereka bahwa ini adalah pertarungan prinsip. "Biarkan saya yang menghadapi ini. Tolong pastikan proses belajar mengajar tetap berjalan seperti biasa. Jangan biarkan anak-anak resah." Sepulangnya dari sekolah, untuk persiapan menghadap wali kota, Pak Budi menceritakan semuanya kepada istrinya, Ibu Siti. Istrinya adalah seorang wanita yang lembut, namun memiliki kekuatan batin yang luar biasa. Ia mendengarkan cerita suaminya dengan saksama. Tangannya menggenggam erat tangan Pak Budi. Ada raut kekhawatiran yang jelas di matanya. Bukan karena ia meragukan suaminya, tetapi karena ia tahu betapa kejamnya dunia politik dan kekuasaan. Ia takut suaminya yang jujur dan lurus itu akan menjadi korban dari permainan kotor mereka. "Mas, apapun yang terjadi nanti, aku akan selalu mendukungmu," kata Bu Siti sambil menatap dalam mata suaminya. "Aku tahu kamu orang yang benar. Jangan pernah korbankan prinsipmu hanya karena tekanan mereka. Rezeki sudah ada yang mengatur, jabatan hanya titipan." Kata-kata itu seperti embun sejuk di tengah hati Pak Budi yang gundah. Dukungan dari istrinya memberinya kekuatan baru. Ia tahu ia tidak sendirian dalam pertarungan ini. Ia memeluk istrinya dengan erat. Berterima kasih dalam diam atas anugerah memiliki pendamping hidup yang begitu setia dan kuat. Tepat pukul 1 siang, Pak Budi tiba di kantor wali kota yang megah. Gedung itu terasa dingin dan mengintimidasi. Sangat berbeda dengan suasana hangat di sekolahnya. Ia disambut oleh ajudan yang sama dengan yang menelponnya, yang kemudian mengantarnya ke ruang kerja wali kota yang luas dan mewah. Di dalam, Wali Kota Hartono sedang duduk di belakang meja besarnya. Wajahnya sengaja dibuat tampak sibuk dan penting. Ia membiarkan Pak Budi berdiri selama beberapa saat sebelum akhirnya mempersilakannya duduk. Sebuah taktik psikologis untuk menunjukkan siapa yang berkuasa. Tanpa basa-basi, wali kota langsung ke pokok permasalahan. "Pak Budi, saya dengar ada insiden tidak menyenangkan tadi pagi di sekolah Anda. Saya menerima keluhan dari salah satu orang tua siswa yang sangat berpengaruh, Tuan Wijoyo," katanya dengan nada tajam.
Beliau merasa putrinya dipermalukan dan diintimidasi oleh Anda. Wali kota sama sekali tidak memberikan kesempatan bagi Pak Budi untuk menjelaskan. Ia berbicara seolah-olah semua fakta sudah final dan Pak Budi adalah satu-satunya pihak yang bersalah. Cara bicaranya penuh dengan tuduhan terselubung. Pak Budi mendengarkan dengan sabar hingga wali kota selesai bicara. Kemudian, dengan nada hormat namun tegas, ia mencoba memberikan klarifikasi. Mohon maaf, Bapak Wali Kota. Mungkin ada kesalahpahaman. Saya tidak pernah mengintimidasi siapapun. Saya hanya menegakkan peraturan sekolah yang berlaku untuk semua siswa. Jelas Pak Budi. Siswi yang bersangkutan membawa mobil ke sekolah dan memarkirnya secara sembarangan, yang merupakan pelanggaran ganda terhadap tata tertib kami. Tugas saya adalah untuk menertibkannya. Ia mencoba menyajikan fakta secara objektif dan profesional. Wali Kota Hartono mengibaskan tangannya di udara seolah menepis penjelasan Pak Budi sebagai sesuatu yang tidak relevan. Peraturan. Pak Budi, terkadang kita harus fleksibel. Kita harus lihat siapa yang kita hadapi, katanya dengan nada menggurui. Tuan Wijoyo adalah investor penting bagi kota ini. Kita tidak bisa membuat beliau tidak senang hanya karena masalah sepele seperti parkir. Ini menyangkut citra kota kita di mata para pengusaha. Logikanya begitu bengkok menempatkan kepentingan investor di atas penegakan aturan pendidikan. Jadi, apa yang Bapak Wali Kota harapkan dari saya? Tanya Pak Budi, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Ia ingin mendengar langsung dari mulut sang pemimpin kota. Betapa jauhnya ia rela membengkokkan keadilan demi kekuasaan. Hatinya miris membayangkan bagaimana nasib kota jika dipimpin oleh orang yang berpikir seperti ini. Ia menatap wali kota, menunggu kalimat yang akan menjadi penentu dari segalanya. Wali kota menyandarkan punggungnya ke kursi, kini dengan nada yang lebih memerintah. Sederhana saja. Saya mau Anda datang ke rumah Tuan Wijoyo, temui putrinya, dan minta maaf secara pribadi. Setelah itu, buatlah surat pernyataan maaf secara terbuka atas nama sekolah, katanya. Anggap saja ini sebagai cara untuk menjaga hubungan baik. Lakukan itu, dan masalah ini kita anggap selesai. Permintaan itu begitu tidak masuk akal dan menjatuhkan harga diri. Sebuah perintah untuk menjilat demi meredakan amarah orang berkuasa. Hening sejenak. Pak Budi menatap lurus ke arah wali kota. Dalam beberapa detik itu, seluruh karier dan prinsip hidupnya seolah dipertaruhkan. Kemudian dengan suara yang tenang namun bergetar karena keteguhan, ia memberikan jawabannya. Dengan segala hormat Bapak Wali Kota, saya tidak bisa melakukan itu, katanya. Saya tidak akan meminta maaf untuk sesuatu yang benar. Jika saya melakukannya, saya akan kehilangan kehormatan saya di depan semua siswa dan guru saya. Saya lebih baik kehilangan jabatan saya daripada kehilangan harga diri saya. Jawaban Pak Budi yang tegas dan di luar dugaan itu membuat wajah wali kota memerah padam karena marah. Ia tidak terbiasa dibantah, apalagi oleh bawahannya. Ia memukul meja dengan kepalan tangannya, membuat beberapa kertas di atasnya berterbangan. Kami menantang saya, Budi. Kamu pikir siapa kamu? Teriaknya. Jangan sombong, saya yang mengangkatmu, dan saya juga bisa menyingkirkanmu dengan mudah. Pikirkan baik-baik masa depanmu. Ancamannya kini tidak lagi terselubung, melainkan sudah menjadi serangan terbuka. Pak Budi berdiri dari kursinya. Ia tahu pertemuan ini sudah selesai. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Saya sudah memikirkannya, Pak, dan jawaban saya tetap sama. Terima kasih atas waktu Bapak, ucapnya dengan sopan. Ia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari ruangan mewah itu, meninggalkan Wali Kota Hartono yang masih dipenuhi amarah. Langkahnya terasa ringan, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia telah membuat pilihan, dan ia siap menghadapi apapun konsekuensinya. Saat berjalan keluar dari gedung balai kota, Pak Budi menatap langit sore yang mulai menguning. Hatinya merasa damai, sebuah kedamaian yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang berani berpegang pada kebenaran. Ia tahu jalan di depannya akan terjal dan sulit. Ia tahu badai yang lebih besar akan segera datang. Namun,
ia tidak merasa takut. Ia pulang ke rumah hari itu bukan sebagai seorang kepala sekolah yang terancam, melainkan sebagai seorang pendidik sejati yang baru saja memberikan pelajaran paling berharga, bukan di dalam kelas, tetapi di panggung kehidupan nyata. Beberapa hari berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Di sekolah suasana terasa berbeda. Meskipun Pak Budi berusaha menjaga semuanya tetap normal, para guru dan beberapa siswa bisa merasakan ada ketegangan yang menggantung di udara. Rumor tentang perselisihannya dengan wali kota mulai beredar dari mulut ke mulut, menciptakan aura ketidakpastian. Pak Budi sendiri tetap menjalankan tugasnya dengan profesionalisme penuh. Namun ia sadar, ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Ia menunggu datangnya surat keputusan yang ia tahu tak terhindarkan lagi. Setiap dering telepon atau ketukan pintu membuatnya sedikit waspada. Di sisi lain, Wali Kota Hartono dan Tuan Wijoyo bekerja di belakang layar. Mereka menggunakan pengaruh mereka untuk mempercepat proses administratif pemecatan Pak Budi. Beberapa artikel negatif yang menyudutkan Pak Budi mulai muncul di koran-koran lokal yang terafiliasi dengan wali kota. Artikel-artikel itu ditulis secara samar, menuduh kepemimpinan Pak Budi kaku dan tidak mampu beradaptasi dengan dinamika sosial modern. Sebuah upaya untuk membangun narasi palsu dan membenarkan tindakan yang akan mereka ambil. Ini adalah pembunuhan karakter yang terencana. Dirancang untuk merusak reputasi Pak Budi sebelum ia secara resmi disingkirkan. Akhirnya, pada suatu Jumat sore yang muram, seorang kurir dari Dinas Pendidikan tiba di sekolah. Ia membawa sebuah amplop coklat tebal dengan stempel resmi. Seluruh ruang guru seolah menahan napas saat Pak Budi menerima amplop itu dengan tangan yang mantap. Ia membukanya dengan tenang, membaca isinya baris per baris. Surat itu, seperti yang sudah ia duga, adalah surat keputusan pemberhentian dengan tidak hormat. Alasannya tertulis dengan bahasa birokrasi yang dingin dan tidak jelas. Dianggap tidak lagi sejalan dengan visi dan misi pendidikan daerah, serta gagal dalam menjaga iklim sekolah yang kondusif. Pak Budi menatap surat itu untuk waktu yang lama. Meskipun ia sudah mempersiapkan diri, pukulan itu tetap terasa menyakitkan. Puluhan tahun pengabdiannya di dunia pendidikan seolah lenyap, begitu saja oleh satu tanda tangan yang didasari oleh arogansi dan kekuasaan. Ia merasa sedih, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk sistem yang begitu rapuh dan mudah diintervensi oleh kepentingan pribadi. Ia kemudian mengumpulkan seluruh guru di ruang rapat, dan dengan suara yang berat namun tetap tegar, ia mengumumkan berita itu. Mulai Senin depan, saya bukan lagi kepala sekolah kalian, katanya. Ruangan itu langsung dipenuhi oleh isak tangis dan ekspresi tidak percaya. Para guru tidak bisa menerima keputusan yang begitu tidak adil ini. Mereka tahu persis apa penyebabnya. Mereka marah, kecewa, dan merasa tidak berdaya. Bu Retno, yang sebelumnya menyarankan Pak Budi untuk mengalah, kini menangis paling kencang, dipenuhi rasa penyesalan dan amarah. Berita pemecatan Pak Budi menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru sekolah, menciptakan gelombang kesedihan dan kebingungan di antara para siswa yang mengaguminya. Hari itu, SMP Harapan Bangsa benar-benar kehilangan harapannya. Di antara ratusan siswa yang mendengar kabar itu, ada seorang anak laki-laki pendiam dari kelas 8 bernama Rian. Ia bukanlah siswa yang menonjol, cenderung pemalu dan lebih suka mengamati daripada berbicara. Namun, Rian adalah siswa yang pada hari kejadian itu secara tidak sengaja merekam seluruh interaksi antara Pak Budi dan Alisa dari lantai 2 gedung sekolah. Ia merekamnya bukan karena iseng, tetapi karena ia terkesan dengan ketegasan Pak Budi dan ingin menunjukkannya kepada teman-temannya. Video itu masih tersimpan di ponselnya, sebuah bukti kebenaran yang belum terungkap. Hati Rian dipenuhi oleh perasaan bersalah yang luar biasa. Ia tahu Pak Budi dipecat karena insiden itu, dan ia memiliki bukti bahwa Pak Budi berada di pihak yang benar. Ia merasa seperti seorang pengecut karena hanya diam dan menyimpan video itu. Ia takut. Ia tahu Alisa dan keluarganya sangat berkuasa. Jika ia menyebarkan video itu, mungkin ia dan keluarganya akan mendapatkan masalah.
Dilema moral berkecamuk di dalam benaknya. Haruskah ia tetap diam demi keselamatannya? Atau haruskah ia berani berbuat sesuatu untuk membela orang yang telah ia kagumi? Malam itu, Rian tidak bisa tidur. Ia terus memutar ulang video di ponselnya. Ia melihat dengan jelas bagaimana Pak Budi tetap tenang dan sopan, sementara Alisa begitu arogan dan mengancam. Ia kemudian teringat kata-kata Pak Budi saat upacara bendera minggu lalu. Kebenaran itu terkadang butuh suara untuk bisa terdengar. Dan seringkali suara itu harus datang dari kita, orang-orang biasa yang peduli. Kata-kata itu seolah menamparnya. Ia sadar bahwa diam adalah bentuk persetujuan terhadap ketidakadilan. Dengan tangan gemetar, Rian mengambil keputusan. Ia tidak bisa membiarkan pahlawannya jatuh sendirian. Ia membuka akun media sosialnya, sebuah akun anonim yang biasa ia gunakan untuk mengikuti berita game. Ia menulis sebuah paragraf singkat yang menjelaskan kronologi kejadian dari sudut pandangnya sebagai saksi mata, menceritakan bagaimana Pak Budi yang adil justru menjadi korban. Ia menekankan bahwa video yang akan ia unggah ini adalah bukti yang tidak terbantahkan. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol unggah. Video berdurasi 2 menit itu mulai perjalanannya di dunia maya. Awalnya hanya beberapa orang yang melihatnya. Namun, kekuatan cerita yang otentik dan ketidakadilan yang begitu gamblang di dalamnya membuat video itu dengan cepat dibagikan. Seseorang dengan jumlah pengikut yang cukup banyak membagikannya. Lalu dibagikan lagi oleh yang lain dan lagi, menciptakan efek bola salju yang dahsyat. Algoritma media sosial pun mulai bekerja, mendorong video itu ke lebih banyak beranda pengguna. Dalam beberapa jam, video itu telah ditonton puluhan ribu kali. Kemudian ratusan ribu. Menjelang tengah malam, angka penontonnya sudah menembus 1 juta. Komentar membanjir, isinya seragam. Kemarahan dan kecaman terhadap arogansi Alisa, serta penyalahgunaan wewenang wali kota. Warganet dari seluruh Indonesia merasa terhubung dengan kisah Pak Budi. Melihatnya sebagai simbol perjuangan orang kecil yang jujur melawan sistem yang korup. Mereka marah melihat bagaimana seorang pendidik berintegritas bisa disingkirkan begitu saja, demi membela anak orang kaya yang manja. Tagar atau hashtag keadilan untuk Pak Budi mulai muncul dan dengan cepat menjadi trending topik nomor 1 di Twitter Indonesia. Agar itu digunakan oleh ribuan orang untuk menyuarakan dukungan mereka. Mereka membedah video itu, menyoroti setiap detail, mulai dari plat nomor mobil mewah Alisa hingga kepenangan Pak Budi yang luar biasa. Identitas Alisa dan ayahnya dengan cepat terungkap oleh detektif-detektif dunia maya. Begitu pula hubungan dekat Tuan Wijoyo dengan Wali Kota Hartono. Semua borok itu kini terbuka untuk dilihat oleh seluruh negeri. Akun media sosial resmi milik pemerintah kota dan akun pribadi Wali Kota Hartono diserbu oleh ribuan komentar pedas. Notifikasi di ponsel sang wali kota berbunyi tanpa henti. Setiap bunyi seolah menjadi lonceng penghakiman atas tindakannya. Halaman review di Google untuk bisnis Tuan Wijoyo tiba-tiba dipenuhi oleh rating bintang 1 dan ulasan negatif yang mengutuk perilakunya. Dunia digital yang tadinya mereka kuasai dengan buzzer dan pencitraan, kini berbalik menyerang mereka dengan kekuatan kemarahan publik yang tak terbendung. Menjelang pagi, cerita itu tidak lagi hanya menjadi konsumsi warganet. Stasiun-stasiun televisi berita nasional mulai mengangkatnya. Mereka menampilkan cuplikan video viral itu, mengundang pakar hukum dan pengamat pendidikan untuk memberikan komentar. Wajah Pak Budi yang tadinya hanya dikenal di lingkungan sekolahnya, kini terpampang di layar kaca di seluruh penjuru negeri. Ia digambarkan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Sementara, Wali Kota dan Tuan Wijoyo menjadi musuh publik nomor 1. Skandal lokal itu telah resmi menjadi isu nasional. Pak Budi sendiri baru mengetahui tentang video viral itu keesokan paginya saat tetangganya memberitahunya. Ia terkejut, tidak tahu siapa yang merekam atau mengunggahnya. Saat ia melihat video itu dan membaca ribuan komentar yang mendukungnya, matanya berkaca-kaca. Ia merasa tidak lagi sendirian.
Perjuangannya yang sunyi kini telah menjadi perjuangan bersama. Dukungan moral dari orang-orang yang tidak ia kenal memberinya kekuatan yang luar biasa. Ia sadar bahwa masih banyak orang baik di negeri ini yang peduli pada kebenaran. Di tengah badai media, Alisa dan keluarganya panik. Mereka tidak pernah menyangka tindakan arogansi mereka akan menjadi bumerang sehebat ini. Alisa mengunci diri di kamarnya, takut membaca komentar-komentar jahat yang ditujukan kepadanya. Tuan Wijoyo mencoba menggunakan uang dan koneksinya untuk menghentikan penyebaran berita. Meminta beberapa media untuk menurunkan beritanya, tetapi usahanya sia-sia. Badai ini sudah terlalu besar untuk dikendalikan. Nasi sudah menjadi bubur, dan bubur itu kini panas membakar mereka. Wali Kota Hartono berada dalam posisi yang lebih buruk lagi. Karier politik yang telah ia bangun dengan susah payah kini berada di ujung tanduk. Partainya mulai memberinya tekanan, memintanya untuk segera menyelesaikan masalah yang telah mencoreng nama baik partai. Rekan-rekan politik yang dulu mendukungnya kini mulai menjaga jarak. Tidak mau terseret ke dalam pusaran opini publik yang negatif. Ia terisolasi, terjebak dalam krisis yang ia ciptakan sendiri. Puncak dari kebangkitan viral ini terjadi ketika para guru dan siswa SMP Harapan Bangsa yang kini dipenuhi semangat baru setelah melihat dukungan publik, memutuskan untuk bertindak. Mereka mengorganisir sebuah aksi damai. Mereka mencetak spanduk besar bertuliskan, "Kembalikan kepala sekolah kami," dan #keadilan untuk Pak Budi. Rencana aksi di depan kantor wali kota pun disusun. Ini bukan lagi hanya soal Pak Budi. Ini adalah pertarungan untuk martabat sekolah mereka dan untuk masa depan pendidikan yang bersih. Rian, sang pengunggah video, melihat semua ini dari kejauhan. Perasaan takutnya telah berubah menjadi kebanggaan. Tindakan kecilnya telah memicu sebuah gerakan besar. Ia mungkin tidak akan pernah mengaku sebagai orang yang memulai semua ini. Tetapi dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Ia telah memberikan suara kepada kebenaran, dan suara itu kini menggema di seluruh negeri, menuntut keadilan. Ia belajar pelajaran paling berharga dalam hidupnya, bahwa satu orang pemberani bisa membuat perbedaan. Malam itu, di tengah sorotan media nasional dan tekanan publik yang semakin memuncak, Wali Kota Hartono duduk sendirian di ruang kerjanya yang gelap. Ia tidak bisa lagi lari. Keputusannya yang gegabah, yang didasari oleh utang politik dan kesombongan, telah membawanya ke titik terendah dalam kariernya. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu. Badai yang dipicu oleh sebuah insiden parkir mobil kini mengancam akan menenggelamkan seluruh kapal kekuasaannya. Pertarungan belum berakhir, tetapi babak baru yang menentukan akan segera dimulai. Pagi berikutnya, cahaya matahari seolah membawa energi baru bagi perjuangan. Berita tentang video viral dan pemecatan tidak adil Pak Budi telah menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Para influencer terkenal, artis papan atas, hingga aktivis sosial mulai angkat bicara di akun media sosial mereka. Mereka serempak menyuarakan dukungan untuk Pak Budi dan mengutuk tindakan sewenang-wenang wali kota. Dukungan dari tokoh-tokoh publik ini semakin memperkuat gelombang opini, membuat isu ini mustahil untuk diabaikan oleh pihak berwenang yang lebih tinggi. Seperti yang telah direncanakan, para guru SMP Harapan Bangsa, dipimpin oleh Bu Retno yang kini tampil berani di garis depan, menggelar aksi damai di depan kantor wali kota. Mereka tidak datang dengan amarah, melainkan dengan keheningan yang bermartabat. Mereka mengenakan pita hitam di lengan sebagai simbol duka atas matinya keadilan. Spanduk-spanduk besar dibentangkan, menuntut agar Pak Budi dikembalikan ke posisinya. Aksi diam mereka justru terdengar lebih nyaring daripada demonstrasi yang paling bising sekalipun. Tidak hanya para guru, ratusan siswa dan alumni SMP Harapan Bangsa juga ikut bergabung dalam aksi tersebut. Mereka datang secara sukarela, membawa poster-poster buatan tangan yang berisi pesan-pesan dukungan untuk Pak Budi. Pak Budi pahlawan kami, tulis salah satu poster. Pendidikan bukan komoditas politik, tulis yang lain. Kehadiran para siswa ini menambah bobot moral pada aksi tersebut.
menunjukkan bahwa yang dipertaruhkan di sini adalah masa depan generasi muda. Media massa meliput aksi ini secara besar-besaran, menyiarkannya secara langsung ke seluruh negeri. Di dunia maya, perang tidak berhenti. Para alumni yang tersebar di berbagai kota dan negara mulai membanjiri internet dengan testimoni pribadi tentang kebaikan dan integritas Pak Budi. Mereka menceritakan bagaimana Pak Budi pernah menolong mereka saat kesulitan, bagaimana nasihatnya mengubah hidup mereka, atau bagaimana ketegasannya membentuk karakter mereka. Kisah-kisah personal ini menjadi senjata ampuh untuk melawan narasi negatif yang coba dibangun oleh pihak wali kota. Melukiskan potret Pak Budi sebagai seorang pendidik teladan yang sesungguhnya. Menghadapi serangan publik yang bertubi-tubi, keluarga Wijoyo mencoba melakukan serangan balik. Mereka menyewa sebuah firma humas ternama untuk melakukan klarifikasi. Sebuah rilis pers resmi dikeluarkan menyatakan bahwa video yang beredar telah diedit dan diambil di luar konteks untuk menyudutkan putri mereka. Mereka juga menuduh Pak Budi memiliki riwayat temperamen yang buruk, sebuah kebohongan yang terang-terangan. Namun upaya ini menjadi bumerang yang lebih parah. Warganet dengan cepat membantah klaim tersebut, bahkan ada yang berhasil menemukan versi video yang lebih panjang dari sudut lain, yang semakin membuktikan bahwa versi Rian adalah yang asli. Kepercayaan publik terhadap keluarga Wijoyo dan Wali Kota Hartono anjlok ke titik nol. Publik melihat klarifikasi mereka bukan sebagai upaya mencari kebenaran, melainkan sebagai manuver licik dari orang kaya yang tertangkap basah. Produk-produk dari perusahaan Tuan Wijoyo mulai diserukan untuk diboikot. Restoran dan hotel miliknya mendapat ulasan buruk massal. Tekanan kini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga ekonomis. Tuan Wijoyo mulai merasakan bahwa pengaruh uangnya ada batasnya jika sudah berhadapan dengan pengadilan massa. Wali Kota Hartono dalam keputusasaan memutuskan untuk mengadakan konferensi pers. Ia berharap bisa meredakan situasi dengan penampilannya yang berwibawa di depan kamera. Namun, ia salah perhitungan. Para jurnalis yang datang bukanlah jurnalis lokal yang bisa ia kendalikan. Mereka adalah wartawan investigasi dari media-media nasional yang haus akan kebenaran. Mereka memberondongnya dengan pertanyaan-pertanyaan tajam dan menusuk tentang hubungannya dengan Tuan Wijoyo, tentang dasar hukum pemecatan Pak Budi, dan tentang rekaman video yang viral. Di bawah sorotan puluhan kamera, wali kota terlihat gugup dan tidak siap. Jawabannya berbelit-belit, tidak konsisten, dan penuh dengan jargon politik yang kosong. Ia berkali-kali mengatakan, masalah ini sedang kami dalami, atau jangan langsung menyimpulkan, yang semakin membuat publik muak. Penampilannya yang buruk di konferensi pers itu justru menjadi bensin yang menyiram api kemarahan publik. Alih-alih memperbaiki citranya, ia justru menghancurkannya hingga tak bersisa. Ia terlihat seperti seorang pemimpin yang lemah, korup, dan tidak kompeten. Kegaduhan nasional ini akhirnya sampai ke telinga para pejabat di tingkat provinsi dan pusat. Gubernur provinsi tetangga bahkan sempat menyindir insiden itu dalam sebuah pidato. Puncaknya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan pernyataan resmi. Meskipun tidak menyebut nama secara langsung, pernyataan itu menegaskan bahwa setiap tindakan intervensi politik yang mengorbankan integritas insan pendidik tidak dapat dibenarkan dan harus diusut tuntas. Ini adalah sinyal yang sangat kuat, sebuah peringatan keras yang ditujukan langsung kepada Wali Kota Hartono. Di tengah semua kekacauan itu, Pak Budi tetap berada di rumahnya yang sederhana. Ia menolak sebagian besar permintaan wawancara, tidak ingin terlihat memanfaatkan situasi untuk mencari popularitas. Namun, ia akhirnya setuju untuk satu wawancara eksklusif dengan sebuah stasiun televisi nasional yang memiliki reputasi baik. Ia ingin memastikan pesannya tersampaikan dengan benar, tanpa distorsi. Di depan kamera, Pak Budi tampil apa adanya. Ia mengenakan kemeja batik sederhana, berbicara dengan tutur kata yang santun dan tenang. Ia menceritakan kronologi kejadian dengan jujur, tanpa melebih-lebihkan atau menyudutkan siapapun. Ia bahkan mengatakan tidak menaruh dendam kepada Alisa atau wali kota. Saya hanya menjalankan tugas saya sebagai pendidik.
Aturan dibuat untuk mendidik, bukan untuk menghukum, katanya. Pernyataannya yang paling mengena adalah, jika kita ingin anak-anak kita jujur, maka kita sebagai orang dewasa harus memberikan contoh kejujuran terlebih dahulu. Penampilan Pak Budi di televisi itu menyentuh hati jutaan pemirsa. Sosoknya yang tulus, berprinsip, dan rendah hati membuatnya semakin dicintai oleh publik. Ia menjadi antitesis dari gambaran pejabat korup dan pengusaha arogan yang selama ini sering mereka lihat. Dukungan untuknya semakin menggunung. Petisi online yang menuntut pencabutan surat pemecatannya dan pengunduran diri wali kota berhasil mengumpulkan lebih dari 1 juta tanda tangan hanya dalam 2 hari. Tekanan kini datang dari segala arah bagi wali kota Hartono. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota tersebut yang awalnya diam, kini mulai bersuara. Beberapa fraksi yang menjadi oposisi melihat ini sebagai momentum untuk melancarkan hak interpelasi atau bahkan mosi tidak percaya. Mereka menuntut wali kota untuk memberikan penjelasan resmi di hadapan dewan. Posisi wali kota benar-benar terjepit, baik dari atas, pemerintah pusat, dari samping, DPRD, maupun dari bawah, rakyat. Partai politik yang mengusung wali kota Hartono akhirnya mengadakan rapat darurat. Mereka menyimpulkan bahwa wali kota telah menjadi beban elektoral yang terlalu berat. Mempertahankannya berarti mengorbankan citra partai dalam menghadapi pemilihan umum berikutnya. Keputusan pun diambil. Mereka secara resmi menarik dukungan dan meminta wali kota Hartono untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara apapun. Bahkan jika itu berarti ia harus mengorbankan dirinya sendiri. Ini adalah pengkhianatan politik yang menyakitkan tetapi dapat diprediksi. Tuan Wijoyo melihat situasi yang semakin tidak menguntungkan, mulai mengambil langkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Ia menghubungi wali kota dan dengan dingin mengatakan bahwa ia tidak bisa lagi membantunya. Ia bahkan secara tersirat menyalahkan wali kota karena tidak mampu menangani masalah sepele ini dengan baik. Dalam dunia mereka, tidak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Tuan Wijoyo kini fokus untuk memperbaiki citra perusahaannya yang hancur, meninggalkan wali kota untuk menghadapi nasibnya sendirian. Merasa ditinggalkan oleh semua orang, wali kota Hartono akhirnya menyadari bahwa permainannya telah berakhir. Tidak ada lagi jalan keluar. Ia tidak bisa lagi melawan arus kemarahan publik yang begitu besar. Mempertahankan keputusannya hanya akan menyeretnya lebih jauh ke dalam kehancuran. Dengan berat. Di sisi lain, gerakan dukungan untuk Pak Budi justru semakin kreatif. Sebuah penggalangan dana spontan diinisiasi oleh para alumni untuk membantu Pak Budi jika ia benar-benar kehilangan pekerjaannya. Dalam waktu singkat, dana yang terkumpul melebihi ekspektasi, menunjukkan betapa besar cinta komunitas terhadapnya. Namun Pak Budi dengan halus menolak dana tersebut, memintanya untuk dialihkan menjadi beasiswa bagi siswa-siswi yang tidak mampu di SMP Harapan Bangsa. Tindakannya ini sekali lagi menuai pujian dan decak kagum dari publik. Tim investigasi independen yang dibentuk oleh pemerintah provinsi tiba di kota itu. Mereka mulai memanggil dan memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk para guru yang menjadi saksi, ajudan wali kota, dan kepala dinas pendidikan. Kehadiran tim ini memastikan bahwa kasus ini akan diusut secara transparan dan tidak bisa lagi ditutup-tutupi. Wali kota Hartono tahu bahwa hasil investigasi ini hampir pasti akan memberatkannya. Waktu yang ia miliki semakin sempit. Di tengah proses yang sedang berjalan, sebuah kesadaran mulai tumbuh di masyarakat kota tersebut. Mereka sadar bahwa mereka telah terlalu lama diam terhadap praktik-praktik penyalahgunaan kekuasaan. Kasus Pak Budi telah membuka mata mereka. Semangat untuk mengawal pemerintahan yang bersih dan adil mulai tumbuh. Ini bukan lagi hanya tentang satu kepala sekolah. Ini telah menjadi titik balik bagi kesadaran sipil di seluruh kota. Malam itu, setelah melalui pertimbangan panjang yang menyiksa, Wali Kota Hartono membuat draft 2 surat penting. Satu surat adalah pencabutan surat keputusan pemberhentian Pak Budi. Surat yang kedua, yang lebih sulit untuk ia tulis, adalah naskah pidato permintaan maaf secara terbuka kepada Pak Budi dan seluruh masyarakat.
Ia tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk meredakan badai dan mungkin menyelamatkan sisa-sisa karier politiknya. Kejatuhannya sudah di depan mata, dan ia harus memilih cara ia akan jatuh. Keesokan paginya, kantor wali kota mengumumkan akan ada konferensi pers darurat. Berita ini langsung menyedot perhatian seluruh media nasional yang masih berkemah di kota itu. Semua orang menduga bahwa akan ada pengumuman penting. Di hadapan puluhan kamera yang menyorotnya, Wali Kota Hartono muncul dengan wajah yang lesu dan tatapan mata yang kosong. Ia tidak lagi menunjukkan arogansi seperti pada konferensi pers sebelumnya. Kali ini, ia tampak seperti seorang pria yang telah kalah telak dalam pertempuran. Dengan suara yang sedikit bergetar, Wali Kota Hartono membacakan pernyataan yang telah ia siapkan. Ia memulai dengan mengakui bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dalam penilaiannya. Ia secara terbuka mengakui bahwa keputusannya untuk memberhentikan Pak Budi didasari oleh informasi yang tidak lengkap dan tekanan dari pihak luar, bukan berdasarkan evaluasi kinerja yang objektif. Ini adalah pengakuan dosa di hadapan seluruh bangsa. Puncak dari pidatonya adalah ketika ia dengan tulus meminta maaf. Saya, atas nama pribadi dan pemerintah kota, dengan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Budi Santoso, seluruh keluarga besar SMP Harapan Bangsa, dan seluruh masyarakat yang telah resah akibat kegaduhan ini, katanya. Kemudian ia mengumumkan, dengan ini, saya secara resmi mencabut surat keputusan pemberhentian dan memulihkan status Bapak Budi Santoso sebagai Kepala Sekolah SMP Harapan Bangsa. Efektif sejak saat ini, pengumuman itu disambut dengan kelegaan oleh publik. Namun, wali kota tahu itu belum cukup. Ia melanjutkan bahwa ia akan menerima dan menindaklanjuti apapun hasil dari tim investigasi provinsi, dan siap menerima sanksi yang akan dijatuhkan kepadanya. Ini adalah upayanya untuk menunjukkan ikat baik. Meskipun semua orang tahu ia melakukannya karena terpaksa. Nasib politiknya sudah tamat, tetapi setidaknya ia mencoba untuk keluar dengan sedikit sisa kehormatan. Bagaimana dengan nasib keluarga Wijoyo? Tekanan publik dan boikot terhadap bisnis mereka memberikan dampak yang sangat signifikan. Tuan Wijoyo yang dikenal angkuh, terpaksa menelan harga dirinya. Ia mengeluarkan pernyataan maaf tertulis yang dimuat di beberapa koran nasional. Ia juga mengumumkan bahwa putrinya, Alisa, akan dipindahkan ke sekolah lain di luar kota untuk mendapatkan lingkungan belajar yang lebih tenang. Ini adalah cara halus untuk mengakui kekalahan dan menarik diri dari sorotan publik yang menyakitkan. Alisa mendapatkan pelajaran paling berharga dalam hidupnya, bukan dari buku, tetapi dari konsekuensi nyata atas arogansinya. Berita tentang pencabutan SK pemecatan Pak Budi disambut dengan sorak-sorai gembira di SMP Harapan Bangsa. Para guru dan siswa berpelukan, menangis haru. Mereka segera mau persiapkan penyambutan untuk kembalinya sang kepala sekolah tercinta. Mereka menghias gerbang sekolah dengan janur kuning dan spanduk selamat datang, seolah-olah menyambut seorang pahlawan yang pulang dari medan perang. Suasana muram yang menyelimuti sekolah selama beberapa hari terakhir, kini berganti dengan euforia kebahagiaan. Hari kembalinya Pak Budi ke sekolah menjadi momen yang sangat emosional. Saat mobil sederhananya mendekati gerbang, ia disambut oleh lautan manusia. Ratusan siswa, guru, orang tua, dan bahkan warga sekitar berbaris di sepanjang jalan, bertepuk tangan dan meneriakkan namanya. Pak Budi terharu melihat pemandangan itu. Ia turun dari mobil dan berjalan di tengah kerumunan, menyalami mereka satu persatu. Matanya berkaca-kaca, menahan tangis bahagia. Di halaman sekolah, sebuah panggung sederhana telah disiapkan. Pak Budi diminta untuk memberikan pidato. Ia naik ke atas panggung, menatap wajah-wajah yang penuh senyum di hadapannya. Ia memulai pidatonya bukan dengan kata-kata kemenangan, melainkan dengan ucapan terima kasih. Terima kasih, katanya dengan suara serak. Terima kasih kepada anak-anakku, rekan-rekan guru, para orang tua, dan seluruh masyarakat Indonesia yang telah memberikan suaranya untuk kebenaran. Ini bukan kemenangan saya. Ini adalah kemenangan kita semua.
Ini adalah kemenangan bagi integritas dan martabat dunia pendidikan. Pidatonya singkat, namun sangat menenah. Ia mengajak semua pihak untuk melupakan kepahitan yang telah terjadi dan kembali fokus untuk membangun sekolah menjadi lebih baik. Ia tidak menunjukkan dendam, hanya kebijaksanaan seorang pendidik sejati. Setelah pidato, para siswa berebut untuk menyalaminya, memberinya bunga, dan bahkan menggendongnya beramai-ramai. Hari itu menjadi hari yang tak terlupakan dalam sejarah SMP Harapan Bangsa. Insiden ini membawa perubahan besar, tidak hanya bagi sekolah, tetapi juga bagi seluruh kota. Kasus ini menjadi preseden buruk bagi para pejabat lain. Menjadi pengingat bahwa kekuasaan tidak lagi absolut di era digital. Masyarakat menjadi lebih berani untuk bersuara dan mengawasi jalannya pemerintahan. Semangat aktivisme warga yang lahir dari kasus Pak Budi terus hidup, menciptakan sistem kontrol sosial yang lebih kuat. Rian, sang pemicu gerakan viral, menyaksikan semua kebahagiaan itu dari kejauhan dengan senyum puas. Ia tidak pernah mencari pengakuan, dan tidak ada yang tahu perannya. Baginya, melihat Pak Budi kembali ke tempatnya dan melihat keadilan ditegakkan sudah menjadi hadiah terbesar. Ia kembali menjadi siswa pendiam seperti sedia kala, tetapi kini dengan kepercayaan diri dan keyakinan baru bahwa ia bisa membuat perbedaan di dunia. Beberapa bulan kemudian, Wali Kota Hartono secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya setelah hasil investigasi membuktikan adanya penyalahgunaan wewenang yang serius. Ia menghilang dari panggung politik, karirnya hancur lebur. Kota itu kemudian dipimpin oleh seorang pejabat sementara yang lebih berintegritas, yang memulai program reformasi birokrasi besar-besaran, terinspirasi oleh semangat perubahan yang dipicu oleh kasus Pak Budi. SMP Harapan Bangsa kini menjadi lebih terkenal dari sebelumnya. Sekolah itu menjadi simbol nasional tentang perlawanan terhadap ketidakadilan. Banyak orang tua dari kota lain yang ingin menyekolahkan anaknya di sana, bukan karena fasilitasnya, tetapi karena nilai-nilai yang diajarkannya. Pak Budi menggunakan momentum ini untuk mengembangkan berbagai program pendidikan karakter yang inovatif, menjadikan sekolahnya sebagai percontohan bagi sekolah lain di seluruh negeri. Pak Budi sendiri tidak berubah. Ia tetaplah kepala sekolah yang sama, yang setiap pagi berdiri di gerbang untuk menyapa murid-muridnya. Ia tetap tegas dalam menegakkan aturan, tetapi juga tetap hangat dan penyayang. Namun, kini ada aura kebijaksanaan yang lebih dalam di matanya. Aura seseorang yang telah melalui badai besar dan keluar sebagai pemenang. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan keteguhan prinsip. Kisah Pak Budi menjadi legenda urban di kota itu. Sebuah cerita yang diceritakan dari generasi ke generasi untuk mengajarkan tentang pentingnya keberanian dan integritas. Kisahnya menjadi pengingat bahwa bahkan di saat-saat paling gelap sekalipun, ketika kebenaran tampak dikalahkan oleh kekuasaan, secercah cahaya bisa muncul dari tempat yang tak terduga. Dan dengan dukungan banyak orang, cahaya itu bisa menjadi cukup terang untuk mengusir kegelapan. Suatu sore, saat sedang merapikan mejanya, Pak Budi menemukan sebuah surat tanpa nama pengirim. Di dalamnya hanya ada satu kalimat yang ditulis dengan tulisan tangan yang rapi. "Terima kasih telah mengajarkan kami untuk tidak takut, Pak." Pak Budi tersenyum. Ia tidak tahu siapa yang mengirimnya, tetapi ia tahu pesannya mewakili perasaan banyak orang. Ia melipat surat itu dengan hati-hati dan menyimpannya di laci, sebagai pengingat berharga atas perjuangan yang telah mereka lalui bersama. Perubahan juga terjadi pada para siswa. Mereka menjadi lebih sadar akan pentingnya aturan dan rasa hormat. Tidak ada lagi siswa yang berani bertindak semena-mena. Mereka belajar dari kasus Alisa bahwa status sosial tidak memberikan kekebalan. Pelajaran paling efektif yang mereka terima bukanlah dari buku pelajaran, tetapi dari peristiwa nyata yang terjadi di lingkungan mereka sendiri. Hubungan antara para guru juga menjadi semakin solid. Mereka telah melalui krisis bersama, dan itu membuat ikatan mereka menjadi sekuat baja. Mereka lebih berani dalam menyuarakan pendapat dan lebih kompak dalam menjalankan program-program sekolah. Semangat kebersamaan yang lahir dari masa-masa sulit itu menjadi fondasi baru
yang membuat SMP Harapan Bangsa semakin kuat. Kisah ini ditutup dengan sebuah adegan yang sederhana namun penuh makna. Pak Budi sedang berjalan di koridor sekolah yang sepi setelah jam pelajaran pusar. Ia menyentuh dinding-dinding sekolah, seolah-olah itu adalah bagian dari dirinya. Ia berhenti di depan sebuah mading, di mana sebuah kutipan baru telah ditempel oleh para siswa. Satu orang yang berintegritas bisa lebih kuat daripada 1000 orang yang punya kepentingan. Ia tersenyum, hatinya dipenuhi rasa syukur dan damai. Di bawah langit senja yang indah, SMP Harapan Bangsa berdiri dengan megah. Tidak lagi hanya sebagai sebuah gedung, tetapi sebagai sebuah monumen kemenangan kebaikan atas kejahatan, kemenangan prinsip atas kekuasaan. Dan di jantung monumen itu, ada seorang kepala sekolah sederhana bernama Pak Budi, yang telah membuktikan kepada dunia bahwa suara satu orang yang benar, jika diamplifikasi oleh suara rakyat, dapat mengguncang singgasana yang paling tinggi sekalipun. Integritas telah menang. Kisah Pak Budi adalah bukti nyata bahwa di era digital tidak ada lagi kekuasaan yang absolut. Suara kebenaran sekecil apapun bisa menjadi gelombang raksasa jika disuarakan bersama-sama. Menurut sahabat, pelajaran apa lagi yang bisa kita ambil dari kisah ini? Pernahkah kalian melihat ketidakadilan serupa di sekitar kalian? Bagikan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita viral inspiratif lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.